Kali ini matematika wajib kita lanjutan dari materi yang sebelum ujian. Kemarin itu ada sampai min, median, modus ya. Sekarang lanjutannya kuartil, desil, dan persentil. Ini di ukuran pemusatan data. Nanti setelah ini ada ukuran penyebaran data, itu lain lagi. Jadi di sini kita lihat ada namanya kuartil. Kuartil itu ada dua macam juga mencarinya, dengan data tunggal dan data kelompok. Masih sama, kalau data tunggal harus kita apakan dulu, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Di sini kuartil itu data tunggal, caranya nilai yang membagi data menjadi 4 sama banyak. Jadi nilai yang kita bagi setelah diurutkan nanti, setelah kita urutkan data, kita bagi menjadi 4 sama banyak, artinya seperempat bagian dari banyaknya datanya. Misalnya 10, berarti seperempat dari 10, 2,5. Baru seperempat dari setengahnya lagi, 1/8, ini berapa gitu. Jadi seperempatnya. Kita lihat. Kalau di sini data kelompok, sebenarnya ini semua rumus hampir sama dengan yang namanya median sama modus, pakai tepi bawah. Bedanya di modus, kalau dia modus kan ini kan data paling tinggi dikurang rendah gitu ya, data paling tinggi kurang rendah per data paling tinggi kurang rendah tambah data paling ini kurang ini, kan itu dikurang-kurangkan gitu ya. Kalau di sini enggak. Di sini sama seperti median. Nah, median nama lainnya adalah Q2. Makanya nanti di sini ada Q ini, nanti ada Q1, Q2, Q3. Inilah namanya kuartil. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Jadi kuartil tengah ini nama lainnya apa? Median. Iya, nama lain dari kuartil tengah adalah median yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini rumusnya hampir sama ya. QI misalnya Q1 berarti tepi bawah ditambah 1/4 dikali banyak datanya. Ini dari mana nanti kita peroleh? Dari data yang dikumulatifkan atau FK. Sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, kurang FK sebelumnya di atas per F frekuensi yang punya dia kelasnya. C itu apa? Panjang kelas. Jadi 20 sampai 25 berapa? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ada 6 panjang kelasnya. Ingat ya cara menghitung panjang kelas. Ada lagi namanya rataan kuartil atau RK, yang mana rumusnya adalah setengah Q1 tambah Q3. Ini dulu kita cari. Udah kita cari baru ditambahkan, baru dibagi 2. Kalau di rataan 3, yang ini Q1, Q2, Q3 kita cari seperti ini, kita buat baru langsung ditambah, setelah itu dibagi 4. Itu rataan 3 dibagi 4. Ada lagi namanya desil dan persentil. Desil dan persentil bedanya, kalau desil di sini per 10, persentil per 100, namanya juga persen, berarti per 100. Itu aja yang membedakan ya. Jadi nanti kalau di sini D10 berarti X ke 10. Berapa X ke 10? Berarti 10 buka kurung misalnya banyak datanya 5 tambah 1 per 10 gitu ya. Ini untuk data kelompok hampir sama kan dengan yang di atas. Cuman bedanya di sini tadi yang ini I/4N untuk menentukan letak atau letaknya saja. Ini dia letaknya. Di sini letaknya apa? Di sini letak desil itu IN/10. Jadi kalau N-nya ada 50, yang ditanya ke 5, 5 kali 50 per 10. Berarti 25. Berarti 25, data ke-25 dalam tabel itu di mana gitu ya. Data ke-25 dalam tabel itu di mana? Oh, seperti ini. Data ke-25 nanti kita buat FK di sini. Ternyata misalnya di sini nih 25. Berarti di sinilah dia terletak dari si desil ke-5. Oke, panjang kelas sama, frekuensi sama, ini semua sama ya. Cuman yang membedakan letaknya aja. Di sini per 100, di sini tadi per 10. Oke, kita lihat contohnya dulu. Ya, nomor 1 ada datanya atau bilangan itu belum diurutkan. Sudah ya, Ibu urutkan di bawah. Yang paling kecil adalah 20. 20 berapa banyak datanya kita hitung? 3, 6, 9, 12, 13, 4, 14. Oke, berarti 20 ada 2 di situ. 21, terus 22, 24, 26, iya 28, 29, 33, 2, 32, iya 34, 36, 38. Oke, itu ya. Jadi di situ disuruh menghitung Q1, Q2, Q3. Tadi ada berapa banyaknya? 3, 6, 9, 12, 14. 14 dibagi 2, 7. Kita hitung 7 dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ternyata di tengah. Dua-dua termasuk. Kita lingkari dua-duanya. Sama seperti median kan? Oke, berarti Q2 sama dengan, ini dulu kita tentukan sebelum Q1 ya. Berarti 28 ditambah 29 per 2. Karena dia ada 2 di sini. Kecuali tadi kalau ganjil misalnya gini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan ganjil. Nah, jadi kalau bagi duanya berapa? 3, 3. Berarti inilah langsung Q2-nya. Gitu ya. Kalau dia genap berarti yang ini ditambah yang ini bagi 2. Berapa itu? 57 dibagi 2. Berarti 28,5. Oke. Kita lihat Q1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini ikut juga karena dia juga termasuk di dalamnya. Karena ada 2 tadi. Oke. Jadi ada berapa banyak datanya? 3, 6, 7. 7 bagi 2. 3, 3 di sini berhenti, 3 di sini berhenti. Oke, berarti yang ini itulah dia Q1 langsung, yaitu 22 ya. Kalau gini kejadiannya, datanya ganjil nih. Ini kan tadi datanya genap, makanya kita ambil lagi dari sini. Kalau kayak gini kejadiannya ganjil, Q2-nya tadi langsung dapat 4 ya. Jadi Q1-nya ini langsung kita putar. Ya, ini langsung tengah ambil. Oke, itu namanya Q1. Berarti nanti Q3-nya di sini langsung. Ini ya, sampai sini ya. Berarti ini langsung Q3. Ya, sama halnya dengan yang ini juga. Ini juga ikut untuk Q3-nya. Ikut. Karena dia juga tadinya kan 2 diambil. 3, 3, 3, 3. Berarti di sini langsung Q3. Yaitu 32 langsung. Ini cara tercepat yang ibu ajarkan. Nggak usah kita pakai rumus ribet yang ini yang dibagi ini, karena ada yang yang pertemuan sebelumnya median data genap mencarinya bagaimana, xn tambah 1/2 gitu. Itu nggak usah, langsung aja tercepatnya kita ambil. Ingat ya, kalau dia data genap ini ada ketemu dia 2 gini, berarti langsung kita ambil dua-duanya dibagi 2. Tapi kalau dia data ganjil kayak gini bu, udah langsung dapat tengah kan. Nah begitu. Oke, disuruh menentukan lagi desil kedua. Oke, desil kedua tadi apa rumus desil data tunggal? Adalah XI N tambah 1/10. XI misalnya ini letak yang keberapa? Kedua. Berarti yang kedua. Yang kedua, 2 buka kurung 14 banyak datanya tambah 1/10. Yang didapat berarti hasilnya langsung 3. Berarti data yang ketiga yang mana? 1, 2, 3. Yaitu desil kedua sama dengan 21. Langsung dapat ya. Ngerti kan? Kalau misalnya tadi di sini 3,7. Nah, nanti kita buat caranya seperti ini. Kalau dia langsung bulat hasilnya 3 ya, berarti tengok yang ketiga datanya. Yang setelah diurutkan, bukan yang di soal sebelum, enggak. Yang sesudah diurutkan berapa? 21. Berarti desil kedua 21. Oke, desil kelima 5 buka kurung 14 tambah 1. Ternyata langsung 7,5 hasilnya ya kan. 5 kali 15 kan 75 bagi 10, 7,5. Kan koma nih. Berarti cara mencarinya ini masih letaknya, nilainya belum gitu. Ini juga, ini letaknya tadi, nilainya 21. Oke, nilainya berapa? Ini kan 7, berarti data ke-7 ditambah, ini kan berasal dari 7 ditambah 0,5 kan. Jadi kalau misalnya di sini 7,8 Miss, ya berarti 7 ditambah 0,8. Kalau 7,9, 7 ditambah 0,9. Oke, berarti di sini data ke-7 ditambah 0,5 buka kurung. Ini kan data ke-7. Kalau di sini misalnya 8, berarti data ke-9 dikurang ke 8. Karena di sini data ke-7 berarti sesudahnya dikurang kelasnya. Berarti X8 dikurang X7. Jadi kalau di sini nanti misalnya 8,5 Miss, berarti X9 dikurang X8. Gitu ya, sesudahnya dikurang kelasnya atau sebelumnya. Oke, data ke-7 hitung. 3, 4, 5, 6, 7 di 28. 28 ditambah 0,5 dikali data ke-8 tadi. Ini tadi ke-7, ke-8 itu 29. 29 kurang 28. Berarti 1 ya. 0,5 kali 1. 0,5. 28 tambah 0,5. 28,5. Inilah desil kelima nilainya. 28,5. Oke, kita lihat nomor 2. Di sini nomor 2 disuruh menentukan apa? Disuruh menentukan Q1, Q2, Q3, D6, P30, desil 6 persentil 30, rataan kuartil dan rataan 3. Semua ditanya di situ. Satu-satu kita cari, menentukan letaknya dulu ya. Bukan berarti ini nilainya, tidak. Ini menentukan letaknya dulu. Q1 tadi adalah I/4 kan? I/4 N. Di sini kan. Berarti I itu berapa yang ditanya? Q1 berarti 1/4 dikali N. N-nya dari mana? Ini kita cari dulu FK. Seperti biasa ini 3 tambah 7 10 tambah 8 18 tambah 12 30, 9 tambah ini 45 tambah 5 50. Jadi banyak datanya adalah 50. 12,5 ya, kita hitung. 12,5 ternyata di sini. Ini adalah Q1.
Q1. Oke, kita lihat Q1 dulu, langsung dihitung di bawah. Apa rumusnya? Tepi bawah tambah I per 4N kurang FK per F kali panjang kelas. Di mana tadi letaknya? Di sini. Berarti tepi bawah kurang setengah. Ingat ya, ini semua tepi bawah. Ini tepi atas. Berarti tepi bawah kurang setengah yaitu 40 kurang setengah 39,5, sama seperti median yang kemarin itu. Tambah ini apa? Ini letaknya tadi berapa? Di 12,5 dikurang frekuensi sebelum kumulatifnya. 10 per frekuensi kelasnya, yaitu 8 dikali panjang kelasnya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 10. Berarti 39,5 ditambah kurangkan 2,5 per 8 kali 10, berarti langsung kalikan lagi kemari. 2,5 kali 10 yaitu 25 per 8 yang hasilnya. Sini kita cari, kalau nggak percaya nanti mana tahu salah ya kan. 25 dibagi 8, nanti bisa kalian cek lagi. Yaitu hasilnya 3,125 ditambah 39,5 yang hasilnya 42,625. Ya, Q2 dari mana? Q2 ini 2/4, karena tadi di sini kan I-nya tergantung yang diminta. Kalau misalnya Q2 berarti 2, Q3 berarti 3 ya. Berarti 2/4 dikali 50. Ini habiskan tadi 12,5 kali 2 ternyata 25. 25 itu di mana? Ternyata di sini. Kok bisa gitu, Bu? Iya, ini 25 kan ada di dalam ini kan? Ini kan 18, 19, 20, 21 sampai 30. Berarti 25 kan ada di sini. Oke, inilah yang namanya Q2. Oke, ya Q2 langsung. Tapi bawahnya kurang setengah 49,5, berarti ditambah berapa tadi letaknya? 25 dikurang frekuensi sebelumnya ada berapa ini? 18 per frekuensi kelasnya yaitu 12 kali 10. Dah, ternyata kita dapat ini langsung 7 kali 10 70 per 12. 70 per 12 itu 70 dibagi 12. Hasilnya kan ini banyak. Kita ambil dua angka di belakang koma yaitu 5,83 ya. Jadi kalau yang angkanya berulang-ulang ambil dua angka di belakang koma ya. 49,5 ditambah 5,83 yang hasilnya 55,3. Q3 kita lihat letaknya 3/4 dikali 50 juga. Ini tadi 12,5 kali 3 37,5. Di mana 37,5? Ternyata di sini. Ini langsung Q3. Oke, tepi bawah kurang setengah yaitu 59,5 ditambah ini tadi berapa letaknya? 37,5 dikurang frekuensi sebelum yaitu 30 per ini 9 dikali panjang kelasnya 10. Berarti 59,5 ditambah 7,5 kali 10 75 per 9 ya. Kita cek lagi. 75 dibagi 9. Ya, 8,33 berulang, kita ambil dua angka yaitu 8,33. Langsung kita tambahkan yang hasilnya 67,83. Lalu yang ditanya apa lagi? Desil 6. Desil 6 tadi bagaimana menentukan letaknya? Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Jangan kalian lihat ini lagi, enggak. Menentukan letak dari data kelompok dari desil adalah ini. Kalau persentil menentukan data letak kelompoknya ini. Sama seperti halnya Q1, Q2, Q3 itu ini kan menentukan letaknya ya. Jangan sekalian salah-salah. Oke, IN per 10 berarti yang diminta I-nya 6 kali N-nya tuh 50 per 10 berarti 30. 30 di mana? Ternyata di sini. Ini juga desil 6. Oke. Jadi rumusnya tepi bawah 50 kurang setengah yaitu 49,5 ditambah berapa tadi? 30 IN per 10-nya kurang sebelumnya 18 per 12 dikali panjang kelasnya 10. Yang juga sama seperti tadi, ternyata 12 per 12 itu kan habis. Tinggal 10 langsung kita tambahkan. Gitu ya. Persentil 30. Ini tadi apa? IN per 100 berarti 30 kali banyaknya data 50 per 100. Tewaskan tinggal 15. Ternyata 15 itu di sini. Di sinilah P 30 persentil 30. Berarti di sini berapa? 40. 40 berarti kurang setengah yaitu 39,5 ditambah berapa tadi? 15 kurang kelasnya itu kumulatif 10 per 8 kali 10. Langsung 50 per 8 yaitu kita lihat 50 dibagi 8. Ya, langsung bulat 6,25, langsung tambahkan menghasilkan 45,75. Ya, RK itu apa tadi? Rataan kuartil. Rumusnya setengah dari Q1 tambah Q3. Udah langsung Q1 Q3-nya kan udah dapat. Kita tambahkan. Lalu dibagi 2. Tambahkan dulu baru dibagi 2. Jangan nggak ditulis komanya semua ya, semua ditulis. Ini juga. Oke. Rataan
Rataan 3 ini rumusnya. Tadi Q1 udah ada, Q2 udah ada, Q3 udah ada, tapi diminta 2 dikali Q2, kalikan dulu. Hasilnya ini kan, langsunglah tambahkan dengan yang tadi Q1 sama Q3. Udah dapat, baru dibagikan dengan 4. Untuk hari ini kita tidak ada latihan, untuk pertemuan selanjutnya ada latihan. Bisa kalian pindahkan semuanya ini ke dalam buku catatan matematika wajibnya. Kenapa? Karena nanti kalau ujian udah nggak bingung lagi untuk mencari-cari catatannya di mana video-videonya udah pada hilangan gitu ya. Jadi kalian simak lagi, di mana yang tidak mengerti, jangan nanti begitu latihan nggak tahu dan tidak mengumpul atau masa bodoh atau apa, nilainya jadi nggak ada gitu ya. Bisa kalian tulis dan dipindahkan.